Tolong beritahu Tuan Leonard bahwa aku tidak akan berbicara sembarangan. Editor Bulan tidak bodoh. Gilang tersenyum dan merapikan rambutnya sebelum meninggalkan gedung Jihan. Setelah melangkah keluar dari pintu depan, dia segera melakukan panggilan telepon kepada Kenzi. Tuan, aku sudah menangani masalah ini. Mulai sekarang, jika aku memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu tentang Alexa, bahkan jika itu menyebabkan masalah bagi Mandala Entertainment, aku tidak ingin kau khawatir tentang hal itu. Jaga dia terlebih dahulu, ya, dimengerti? Gilang menjawab dengan nada serius. Setelah memberikan instruksinya, Kenzi meletakkan teleponnya dengan tatapan dingin. Bukankah Chelsea suka memperjuangkan banyak hal? Lalu biarkan dia bertarung sebanyak yang dia inginkan. Setelah diberi pelajaran serius seperti itu, editor Bulan segera bertindak. Dia segera mengambil portofolio Alexa Geraldine dan membuang Daniza. Selain itu, dia juga melakukan panggilan telepon ke Rizky, mengatakan kepadanya bahwa dia setuju untuk menggunakan Alexa di sampul depan edisi November mereka. Dia juga menyarankan mereka membuat persiapan yang diperlukan, karena pemotretan akan berlangsung di Perancis. Awalnya, Rizky tidak 100% yakin bahwa dia akan mengamankan pekerjaan itu. Chelsea memiliki catatan kerjanya di tangannya, dan metodenya selalu menyeramkan. Setelah beberapa tahun jauh dari industri, dia hampir meremehkannya. Yang paling penting, ketika meninggalkan Jihan di sore hari, dia pasti melihat sorot mata editor Bulan. Dia yakin dia menyukai Chelsea. Tapi, kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Rizky tidak punya waktu untuk mempertimbangkan kemungkinan, dia harus fokus mempersiapkan kontrak. Namun, saat dia hendak meninggalkan kantor, dia menemukan Chelsea bersandar di ambang pintunya. Dia memandangnya dengan mengejek, belum selesai dengan pekerjaan? Aku mendengar kau juga melihat editor Bulan hari ini tentang sampul depan Jihan. Seharusnya kau memberitahuku sebelumnya, aku tidak akan berkelahi denganmu untuk itu. Rizky mengangkat kepalanya untuk melihat Chelsea. Dia tidak hanya jahat di dalam, di luar dia mulai terlihat lebih dan lebih jahat. Ah, aku baru ingat, Zalina Mira ingin mengadakan konferensi pers besar untukmu mengumumkan kepulanganmu. Namun, bahkan jika kau mengamankan sampul depan Jihan, kau tidak punya model yang cukup bagus untuk digunakan di majalah ini. Chelsea, tidak penting siapa yang menang dan siapa yang kalah hari ini. Yang paling penting adalah siapa yang maju lebih jauh di masa depan. Rizky menjawab setelah menemukan informasi yang dia cari. Apakah kau masih berpikir kau memiliki kesempatan untuk menang? Aku sudah menandatangani kontrak, benarkah? Rizky mencibir saat dia melewati Chelsea. Aku yakin kau akan menerima panggilan telepon hari ini, untuk pembatalan kontrakmu. Chelsea beranggapan Rizky bertindak seperti ini karena dia tidak dapat menerima bahwa dia telah kalah. Jadi, dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Sementara itu, Rizky hanya ingin menertawakannya, karena baginya, Chelsea tidak berbeda dengan seorang badut. Tak satu pun dari mereka yang mau mengakui kekalahan. Pada akhirnya, Rizky tidak lagi ingin membuang waktu untuk Chelsea, jadi dia menatapnya dan bersiul, "Maaf, aku harus pergi untuk memberikan kontrak pada Jihan." Chelsea merasa Rizky hidup dalam fantasi. Menurut pertemanannya dengan editor Bulan, sampul depan Jihan November sudah pasti menjadi miliknya. Trik kecil yang Rizky coba mainkan, dia sudah muak memainkannya selama bertahun-tahun. Namun, tepat saat dia terbawa rasa percaya diri, dia menerima telepon dari asistennya, "Jihan ingin membatalkan kontrak mereka dengan kita." Setelah mendengar ini, pikiran Chelsea menjadi kosong. Setelah beberapa detik, dia akhirnya bertanya dengan marah, "Apa yang terjadi?" Editor Bulan berkata dia menemukan model yang lebih baik. Tapi, dia seharusnya tidak lupa, kita sudah menandatangani kontrak.
Chelsea berseru saat dia bergegas ke kantornya sendiri. Bagaimana dia bisa menarik kata-katanya? Hubungi mereka, aku ingin melihat editor bulan. Editor bulan berkata dia bersedia membayar 2 kali lipat kompensasi untuk membatalkan kontrak. Dia tidak menginginkan Daniza Kalandra. Uang itu sudah disetor ke dalam rekening perusahaan. Setelah mendengar asistennya berbicara, Chelsea dengan marah menendang gelas di sebelahnya. Setelah bertahun-tahun persahabatan mereka, beraninya dia membatalkan kontrak mereka seperti itu. Apakah editor bulan berpikir dia mudah diganggu? Sementara itu, dia sepertinya lupa bagaimana dia memamerkan di depan Rizky tentang hubungannya yang tidak bisa dilanggar dengan editor bulan. Hanya 5 menit dan hubungan mereka sudah berantakan. Yang terburuk, editor bulan bahkan tidak repot-repot memberinya satu panggilan telepon sebelum melanjutkan dan membatalkan kontrak. Dia bahkan membayar 2 kali lipat kompensasi. Apa tepatnya yang dilakukan Rizky? Chelsea langsung menelepon ke editor bulan untuk meminta penjelasan. Namun, dia diperlakukan seperti cara Alexa diperlakukan sebelumnya. Editor bulan tidak menerima panggilannya. Rizky, Chelsea menggeram di antara gigi yang terkatup. Kontrak telah hilang dari tangannya dan saat ini, dia sangat ingin merobek-robek Rizky. Tentu saja, yang terburuk belum terjadi. Cuaca bulan Oktober sudah mulai dingin. Alexa berdiri di dekat jendela dengan pakaian tipis ketika dia selesai berbicara dengan Rizky di telepon. Pada saat ini, sepasang lengan membungkusnya dengan pelukan hangat saat menutupi dirinya dengan jubah malam, melindunginya dari dingin. Kenzie, aku sudah mengamankan sampul depan Jihan. Dengan aman di lengan Kenzie, Alexa bersandar tanpa ragu-ragu. Suaranya santai dan tenang, tapi, kenapa aku merasa ini semua terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Hasilnya jelas, tidak ada yang meragukan. Setelah berbicara dengan lembut, Kenzie merentangkan lengannya yang panjang, melingkarkannya di leher Alexa, dan menariknya dengan lebih erat. Tapi, aku harus melakukan pemotretan di Perancis. Aku takut kedinginan. Alexa mengubur dirinya dalam pelukan Kenzie. Apakah kau ingin aku ikut denganmu? Dengan seseorang yang menghangatkan tempat tidurmu, apakah kau masih kedinginan? Kenzie berbisik ke telinga Alexa. Alexa terkikik ketika dia menganggukkan kepalanya. Kau seperti pemanas, denganmu di sana, tidak mungkin aku kedinginan. Bahkan, aku akan menjadi lebih hangat. Kenzie dengan lembut mencium telinganya, benar-benar puas dengan jawabannya. Sebelum membawanya ke tempat tidur mereka, tidurlah lebih awal. Besok akan menjadi hari di mana kau secara resmi menjadi model Dirgantara Entertainment. Kau membutuhkan banyak energi. Setelah menandatangani kontrak dengan Dirgantara Entertainment, aku akan mendapatkan kesempatan yang lebih tinggi. Apakah itu berarti aku akan selangkah lebih dekat denganmu? Tentu saja kau sudah bekerja keras, baby. Dengan jaminan Kenzie, Alexa puas saat dia berbaring di ranjang di sampingnya. Namun, bahkan Rizky telah memperhatikan ketidakpastian di mata editor bulan sebelumnya. Jadi tidak mungkin, seseorang yang jeli seperti Alexa, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah menyerah untuk mengamankan sampul depan. Tapi, editor bulan tiba-tiba berubah pikiran, bahkan dengan berani membatalkan kontrak. Apa alasannya? Pasti karena tekanan dari Kenzie, dan bantuan dari Mandala Entertainment. Atau yang lain, tidak mungkin editor bulan akan mengubah pikirannya dengan mudah. Alexa sudah menebak semuanya. Itu sebabnya dia mengatakan dia merasa semuanya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi karena Kenzie tidak ingin mengungkapkan apa yang telah dia lakukan, dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk bertindak bodoh sekali. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan hati yang hanya ingin mencintai dan memujamu? Jadi, meskipun Kenzie telah membuatnya menggunakan latar belakangnya, dia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain.
Setidaknya, di depan orang yang tercela seperti Chelsea, dia tidak ingin terlalu peduli. Besok, Zalina Mira akan mengumumkan bahwa ia akan secara resmi bergabung dengan Dirgantara Entertainment. Dia senang melihat ekspresi lucu di wajah Chelsea dan Alan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.